Salam, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah pertandingan kita pada malam hari ini, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 sampai dengan ayat 2, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kam kudus tersungkur depan tahtamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami kepercayaan yang hidup, agar kami tetap percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Ciptakanlah hati yang bersih di dalam diri kami, dan kiranya Engkau senantiasa memperbaharui hati kami. Teguhkanlah iman kami, agar kami bersuka cita, mengingat bahwa dosa kami telah diampuni di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 dan ayat 2, Lawanlah godaan. Lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang.
yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bercela. Kunjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar dikuatkan, Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan pada pertanyaan kita malam ini yang tertulis dalam Yesaya 1 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Yesaya 1 ayat 16 sampai dengan ayat 20 kita baca secara responsoria. Di ayat 20 kita baca bersama-sama. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Kita baca bersama-sama. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta melakukannya. Amin. Untuk menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 sampai ayat 2. Sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Dia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini di kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya.
Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita sekaligus menjadi renungan pada ibadah malam ini adalah yang terambil dari Amsal 16 ayat 16 sampai 20. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan yang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati, daripada membagi rampasan dengan orang yang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Mazmur, Amsal, Ayub, Pengkhotbah adalah kategori kitab hikmat. Kenapa kita hikmat? Karena menyuarakan bagaimana cara hidup, bagaimana mengelola hidup, dan bagaimana mendesain hidup untuk mencapai tujuan atau sasaran. Dan kita tahu Amsal ini secara khusus adalah Raja Salomo yang membuatnya. Dan sampai sekarang kita tahu tidak ada yang bisa mengimbangi kepandaian, hikmat daripada Raja Salomo. Dan semuanya ini merupakan ungkapan peribahasa dan petua-petua tentang bagaimana cara hidup di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia, sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Sebagaimana Bapak Ibu tahu tentang Raja Salomo, menurut kesaksian Alkitab, tidak ada yang bisa mengimbangi kepandaian hikmat daripada Raja Salomo. Kita tahu ada beberapa perkara yang diputuskannya, dan perkara itu bisa diterima oleh pihak-pihak tertentu tentang keputusan yang diambil oleh Raja Salomo. Dan pada waktu itu dia ketemu dengan Tuhan. Lalu Tuhan berbicara, mintalah apa yang perlu, apa yang kamu butuhkan, dan semuanya itu akan saya berikan kepada kamu, kata Tuhan. Lalu kita tahu Raja Salomo dia berkata kepada Tuhan, Tuhan telah bermurah hati terhadap ayahku, dan Tuhan telah bermurah hati terhadap saya sendiri, dan sayalah yang engkau hunjuk menjadi memimpin bangsamu yang begitu besar. Lalu berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang arif, hati yang bijaksana, supaya saya mampu memimpin bangsa-Mu yang begitu besar. Karena selain daripada kepandaian dan hikmat, tidak ada yang bisa memimpin bangsa Israel. Kesaksian Alkitab menceritakan kepada kita tentang umat Israel, sebentar-sebentar setia dan sebentar-sebentar
berbalik dari hadapan Tuhan. Tidak begitu lama umat Israel mengikat perjanjian kepada Tuhan. Tapi tidak begitu lama juga umat Israel sudah berpaling dari hadapan Tuhan. Maka dengan pertimbangan itulah Raja Salomo, berilah kepada hamba-Mu ini hati yang arif dan bijaksana. Engkau telah bermurah hati terhadap ayahku Daud, dan saya telah melanjutkan kepemimpinan memimpin bangsa-Mu yang begitu besar. Lalu Raja Salomo tidak meminta harta, tidak meminta kekayaan, tidak meminta musuh-musuhnya tunduk kepada dia, dan tidak meminta panjang umur selain hati yang arif dan bijaksana. Lalu Tuhan berbicara, karena engkau meminta bukan kekayaan, bukan harta, bukan jabatan, dan segala sesuatunya akan saya berikan kepadamu. Lalu dialah satu-satunya raja yang sampai sekarang menurut kesaksian Alkitab tidak ada yang bisa mengimbangi kepandaian Raja Salomo. Dan sekaligus mengenai harta kekayaan, tidak ada yang bisa mengimbangi harta kekayaan daripada Raja Salomo. Kita tahu pada waktu itu ada perkara yang sulit untuk diputuskan, lalu dia memutuskan perkara itu. Dan keputusan yang diambil oleh Raja Salomo, kedua belah pihak, ibu tadi yang memiliki seorang anak yang sudah meninggal dan satu lagi yang masih hidup. Raja Salomo berkata, baiklah kita bagi dua. Lalu anaknya yang hidup atau ibu yang memiliki anak yang hidup berkata, tidak perlu dibagi, tidak perlu dipotong, asalkan hidup, berikanlah itu untuk dirawat dan dipelihara. Lalu dia memutuskan, yang memiliki ibu yang mengatakan tadi tidak perlu dibagi, itulah sebenarnya ibu yang memiliki anak tadi. Dan kepandaian itu luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sampai kemana-mana kepandaian Raja Salomo tersiar. Sampai kepada Ratu Seba. Dan sekaligus Raja Hiram dari Tirus. Walaupun mereka datang menguji kepandaian Raja Salomo. Dan Raja Salomo berkata, sebagaimana kenyataan yang sebenarnya. Dan karena kepandaian itu, pendirian bait suci yang didirikan oleh Raja Salomo, semua perhiasan dari Ratu Seba yang dari selatan, demikian juga kayu-kayu yang mahal dari Raja Hiram yang dari Tirus, dan pentabisan bait suci yang didirikan oleh Raja Salomo, bukan hanya umat Yahudi yang mendapat berkat, tapi semua yang memasuki bait suci memperoleh berkat karena hikmat, karena kepandaian daripada Raja Salomo. Sekalipun ini Bapak Ibu dan saudara-saudara hanya semacam anekdot, tapi ada juga mungkin perlu penelusuran. Karena katanya ada 10 suku bangsa yang di Israel hilang, tapi identik konotasinya katanya adalah orang Batak. Ada 10 marga yang hilang, dan itu kemungkinan besar yang hilang itu adalah suku Batak Toba. Kenapa saya mengatakan suku Batak Toba? Karena satu-satunya suku yang paling hebat di dunia ini adalah suku Batak Toba. Kenapa? Karena tatanan sosial yang mengatur suku Batak Toba. Artinya sehebat apapun zaman yang menerpa kita, atau tantangan zaman yang datang untuk memporak-porandakan peradaban yang mungkin akan terjadi, tapi satu-satunya suku yang siap menghadapi tantangan zaman adalah suku Batak Toba. Kenapa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Karena sudah ada tatanan sosial yang mengatur kita. Soba marhula-hula, elek marboru,
manat mardonga tubuh. Bahkan katanya pelume daripada orang Batak luar biasa kehebatannya. Karena dari manapun serangan terhadap orang Batak selalu ada jawabannya. Dalam bahasa Batak, Bapak Ibu dan saudara-saudara, molona subui masih buatan, lalu kita akan ngomong dan kita akan berkata, rudu neme do gabena, suruh sarniador do ramosna. Dang boy masih buatan, tapi apapun itu ceritanya, orang Batak selalu ada jawabannya. Kalau sistem ekonomi, sistem dagang, Bapak Ibu dan saudara-saudara, lalu orang Batak ngomong, rugi mas yang gaul, mangomo ma siap pisang. Gak ada bedanya gaul dengan pisang. Bedanya hanya lubang gaul ada marga, tapi lubang pisang tidak ada marga, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau memang harga diri orang Batak luar biasa, met si hapor di jujung do uluna. Harga diri bagi orang Batak luar biasa. Dari manapun serangan-serangan terhadap kita, selalu ada kata-kata yang bisa melepaskan kita. Lalu orang menyebut orang Batak parhata-hata di bibir, parpustaha di tolonan. Gak ada kepustakannya, gak ada referensinya, tapi di mulutnya, di aru-arunya selalu ada jawaban yang bisa membebaskan kita dari manapun. Lalu hikmat, katanya hikmat orang Batak luar biasa hebatnya. Karena apapun serangan-serangan terhadap kita selalu ada untuk melepaskan kita. Dalam hal-hal yang lain Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam partuturan selalu ada petua-petua yang mengatakan jolo tinitip sanggar mabain huru-huruan. Jala molo sinukum marga, jolo sinukum marga asabinoto partuturan. Dari manapun. Lalu akan ngomong Bapak Ibu dan saudara-saudara, jolo nidila bibir asani dokon hata. Segala sesuatunya. Petua-petua bagi kita luar biasa. Dan itulah katanya Bapak Ibu dan saudara-saudara mengenai kepandaian daripada orang Batak tidak perlu disangsikan. Dan paling hebat katanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, makuling do mudar. Suku lain tidak ada makuling mudarnya. Alayang go suku Batak makuling do mudarna. Malah sapa mudar huninna. Boy do petong mangulu. Ngasapa mudarna. Alay tong boy mangulu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tadi kepandaian itu luar biasa. Karena ada tatanan sosial yang mengatur kita. Dan sekaligus, sekali lagi, sehebat apapun tantangan zaman yang datang menerpa kita, bahwa kita siap menghadapi segala tantangan zaman. Holanon dia muakadong asap prosyaun, so tunggabe saya tapak geleng, hita halak Batak. Alanyaha, ay padokon ni halak Batak molo marlanggar halak Batak ninna asal maunang dugul-dugulna na celaka dak pola masalah. Alanya dia makadong asa prosyaun. Jadi yang go si majujung na doin na celaka dak pola masalah. Asal maunang dugul-dugul nate. Nang itu kan halakado madokon. Alanya di dokon ay dugul-dugul ni halak Batak ninna di sido kamu mah pagajak ko ni so tengi doko kamu non au nama doko ni. Tapi kalau dipertanyakan ay marlanggar si edu iba di dia marlanggar pola buaina los di suku di dia celaka ninna tak pola nian alana selamat do anggo dugul-dugulna. Jadi molo selamat do dugul-dugulna badak pola manang nama hua. Dajuk do halak Batak memperkerdilkan orang Batak. Ay halak Batak ninna didokon. Anggo utuh-utuh ni halak Batak ninna. Dang di si majujungna. Alay di dugul-dugulna.
Mula kita tupat dohanon dia makadonga saprosiaon Raja Salomo yang mengatakan tentang kehebatan daripada Raja Salomo, tapi sekaligus kepandaian Raja Salomo, mestinya kepandaian itu sampai kepada kita mendesain bagaimana cara hidup kita, bagaimana cara laku kita, dan bagaimana perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hikmat itu betul-betul bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mana yang seharusnya, mana yang semestinya, mana yang kita dahulukan, dan mana yang tidak perlu kita kerjakan. Karena apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Karena kepandaian itu, kepandaian yang dimiliki oleh Raja Salomo, segala sesuatunya berasal daripada Tuhan, dan kepandaian Raja Salomo bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi sekaligus untuk kepentingan orang lain, sehingga terciptalah hikmat yang daripada Tuhan. Itu yang pertama-tama. Yang kedua, sebagaimana kita dengar bersama, menjauh kejahatan itulah jalan yang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Mula mamusena kikudokon, taringot tu filosofi orang Batak, budaya orang Batak, yang kadang-kadang terlalu kaya, tapi sering kita seret-seret menjadi persoalan di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Tuhan tidak membenci harga diri kita, dan Tuhan tidak begitu suka tentang harga diri. Tapi yang tidak disukai oleh Tuhan, harga diri yang kita lebih-lebihkan, melebihi daripada kapasitas kita, melebihi daripada kepribadian kita. Sekali lagi, Tuhan tidak membenci harga diri, bahkan Tuhan menghargai harga diri. Tapi bila mana harga diri kita lebih besar daripada kepribadian kita, sehingga menimbulkan kecongkakan, keangkuhan, dan harga diri yang terlalu tinggi, sehingga segala sesuatunya itu bertentangan dengan Tuhan. Saya ambil salah satu contoh untuk merangkum semuanya ini, sebagaimana Amsal 23 ayat 23, supaya kita baca dulu bagaimana kata Raja Salomo tentang hikmat dan kebijaksanaan. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat didikan dan pengertian. Ada cerita seperti ini Bapak Ibu dan saudara-saudara tentang harga diri tadi. Ada semacam ilmuwan yang berkumpul pada satu ketika. Ilmuwan Kerbo katanya. Lalu mereka berdiskusi di antara satu yang lain, dan ada kesimpulan Bapak Ibu dan saudara-saudara pada waktu itu. Katanya dipertanyakan, apakah manusia semakin tinggi ilmunya semakin berbudi luhur? Atau sebaliknya, apakah manusia semakin tinggi ilmunya semakin jauh daripada nilai-nilai kebenaran? Karena sebodoh-bodohnya, katanya kerbau, tidak pernah berbuat serakah terhadap sejenisnya. Tapi dipertanyakan, belum tentu manusia yang semakin pandai, semakin hebat, dan semakin berpendidikan, semakin berilmu, semakin bermanfaat untuk sesama manusia. Lalu Amsal ini sebagaimana yang didengar oleh petua-petua halayak ramai, demikian juga kita tanpa terkecuali, supaya kita membeli kebenaran, jangan menjualnya. Demikian juga hikmat, didikan, dan pengertian. Sehingga segala sesuatunya sebagaimana harapan dan kerinduan daripada Tuhan, kita bisa menata hidup kita dan sekaligus berfaedah
berguna segala pengetahuan, dan segala sesuatunya mendatangkan sukacita bagi Tuhan sendiri. Sekali lagi, Tuhan menghargai harga diri, tapi jangan melebih-lebihkan yang bukan harga diri yang sebenarnya. Dan segala sesuatunya, mari kita meminta kepada Tuhan supaya kita memperoleh hikmat dan kebijaksanaan dan mendapat pengertian dan sekaligus menjauhi segala kejahatan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar. Sebagaimana Raja Salomo, pada satu ketika dia meminta hikmat dan kepandaian daripada Tuhan, supaya dia bisa memimpin bangsamu yang begitu besar. Hikmat yang sedemikian dia peroleh, maka segala sesuatunya, soal tatanan sosial yang didesain, diatur, dikemas oleh Raja Salomo, semuanya itu bukan untuk kepentingan dia sendiri, tapi kepentingan untuk masyarakat dan sekaligus segala sesuatunya berlangsung di atas restu dan kehendak-Mu dan menjadi kemuliaan Tuhan semata-mata. Kami berdoa kepada Tuhan, kepadamu Tuhan, supaya berikan kepada kami hati yang arif dan bijaksana, supaya kami memperoleh kearifan surgawi, sehingga kehidupan kami bisa menjadi hidup yang harum di hadapan Tuhan dan menjadi kemuliaan Tuhan semata-mata. Dan malam ini Tuhan, kami serahkan segala kehidupan kami. Biarlah malam ini menjadi malam peristirahatan yang dapat membawa ketenangan jiwa. Dan besok Tuhan bangunkan kami kembali lagi dalam menjejaki gairah hidup yang lebih sempurna dan meraih hidup yang lebih komplit. Kami serahkan segala kehidupan kami dan perjalanan gerejamu di bawah terang firman Tuhan, dan segala sesuatunya kami bisa berbuat, bertindak, dan sekaligus menjadi hidup yang harum di hadapan Tuhan. Demikian juga anggota jemaat-Mu yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang mengalami sakit penyakit. Kami serahkan dalam pengasihan Tuhan, supaya Tuhan tetap campur tangan. Dan kami percaya Tuhan, tanda-tanda mujizat yang bisa berlangsung dalam kehidupan umat-Mu bisa juga berlangsung dalam kehidupan setiap pribadi. Bila mana Tuhan berkehendak, itu akan terlaksana, dan bila mana Tuhan berkata, itu akan terjadi. Berkati Tuhan obat yang mereka pakai, dan berkati tubuhnya sehingga tidak begitu lama mereka akan mengalami pemulihan kesehatan sebagaimana sedia kala, sehingga aktivitas mereka bisa mereka lakukan sebagaimana yang seharusnya. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali lagi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 453 ayat 1 dan 2. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila ku
martangyang mahita. Ale Tuhan di bata ama namin na di bunagijang pinuji pinasanga guar mo na badiyay maritehite anak mo Tuhan Yesus Kristus. Sayro maharajan mo jelasay sa malang manraham di portibion songon na di bunagijang. Ditikyon Tuhan madok mulate si tutudo rohan nami ala ni dinggan ni basam dot holong ni roham ala di lehon hodope partikanon boy hami ro tu bagas joromo Tuhan marsaur jala marpungu marsada mamuji do pasangapoko marhite tangiang do ede puji-pujian. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar parasi jala partalup ni roha jala nabasar doho. Say marpangulahi maroham midahami saluhuna. Dibaheni sesama dosa nami. Dosa ala ni pangalahon nami. Mardopoko doho mardopodok dongan nami zolma. Suang songoni doho dosa na tinian nami sian akan atoras nami. Anggiat taruli hami jala parsidot hami di bagasan harajonmu banwa gijang. Dangadong na boy hubahason hami dukon asinurham. Asa molorope jala dapo tiki pajon mutuhu hami ganu marsada-sada hami dangbe di bagasan hatahuton. Aku niale Tuhan sai rajai masalhuna huria Kristen na adong di portibion. Asa mian sude hatam jalapoda nani podahon ni akka naposom tu salhut akka huriam boy taratusi hami jala boy tarulah kami asal patabaha porsion nami. Sai patogu maha porsion nami toho asalam diboto hami mangutun hatam jalam manada bihami salhuna dihanguluan nasyakko. Ele Tuhan ditikyon mangelek marsoboda hami tuzulom ima mengido tuho diaka asim molo tungadong Tuhan akadungan namin na dibagasan parsorian don haguguton Tuhan di manaon akan haporsuhon dia kainganan nabi asanggia homa Tuhan na mga lehon pangapulion salhuna tu nasida homa na totong na manurut to dimton di purbadia Tuhan turoha do pikiran nasida asanggiat unang alani haguguton nasida igabililu haporsiona. Sang-songoni ma Tuhan titikyo na marpangido kami tuho disalhut na ruas ni gigepay parang bulan san sektor sada satu sektor 10 tolu mana di dia na sidang maringanan ho mana totong mengaramoti madongani mengarajai roha do atet ini do pikiran na sida salhut na Tuhan sanggiat totong marsihohot hapersion nami mardopoko Tuhan. Song-songoni ma Tuhan molo adong ditong-atongan nami manang di ros nami Tuhan namabalu amat doi na Tuhan ho manatotong namadongani nasida namadoni roha do pikiran nasida. Song-songoni matong Tuhan akada dana nasopo somarama somarina. Homa Tuhan na totong mangaramoti na sida. Homa totong nama nugu-nugu na sida. Asanggi na sida boy tolohas jala boy magurang na sida tu zulma na asya tu tikinang ro. Suang-suangani matikyo Tuhan. Marpangido kami toho. Asanggia saluhuna kadadaan namin ni palmehommu di ruasmu. Homa tututong Tuhan. Nama dongani, nama ngaramoti, nama ngazarazari sa luhuna, sinasida Tuhan. Asanggia boy nasida, boy paturson harajanmu,
di portibuan tutikin ng ro. Asabuin na sida nagbe mata nyari besar di tengah-tengah ni bangsom. Song-song ni Tuhan dia ka na mga lulipar kerezuan homa Tuhan na mga lehon na patuluhon kapar kerezuan. Song-song ni Tuhatong dia ka na mga lulului akasirok ka nitodi homa Tuhan na patuluhon. Song-song ni matong Tuhan sudi aka ulon nami aka naniulan tangan nami doa aka ladang nami Tuhan homa na masuk-masuk pagabehon sa mga leon perbuoy na tama asa adong pakyon nami nanang pergulan nami adarang sudapot tiki azal nami Tuhan suang-suang ni ma ditikyon namarningot kami di ama nami manang ina nami na adong namarsahit alani parsahiton agi ma Tuhan o man nang pamamelut pon sa hutnan o ma Tuhan na makarhari sudi ka parsahiton sa pamatang nasida o man na paibaruhon sudi sibuk akan namarsahit di pamatang nasida suang soni ma Tuhan terlumuwi ma ditikon takasi beto kami ama nami amang hutagalung sian teropat nuaing nasida di bagasan na hurang hipas pamatang nasida dohoton nasida marhite huriam mangidohon tuho Tuhan asa pamalum ma parsahiton nasida Tuhan asa tu tikinang ro puy nasida puy rak marpunga kami mamuji pasangapok ko suang songoni ma Tuhan di huriam di na marsakap paturehon palheton garizot Tuhan ho ma Tuhan nama nuturi rohani akka panitia sanggia nasida Tuhan boy tulus jala tolhas boy di pature garizaon jala di pos di bagasan di namangulahon nasida suang-suang ni ma Tuhan dinang sipulan nami ma parapungan nami on dialani Tuhan upasat tami masaluhuna ngul ni pergingon nami do portodian nami to marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami to amin las merid di mahitasian acara nomor sia Ya Roh perkasa terangi mata hatiku Sabda Kristus beri berkuasa dalam diri hamba-Mu Aku pun ya terangi aku pun Kasih Allah yang sempurna darah Kristus yang kudus kuasa Roh yang tak terduga biar jaya dalamku aku pun sempurna Kita berdoa,
Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan, yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami menjadi pengharum di hadapanmu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan untuk kejayaan kerajaanmu di tengah gerejamu di seluruh dunia. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudari. Amin. Selamat malam, Shalom, Horas. Baik, Amang, Inang yang kami kasihi, ada yang dipersiapkan dari kawan